Dalam catatan sejarah Cina kuno, Shennong dipercaya sebagai dewa petani. Dia mengajarkan masyarakat bagaimana cara bercocok tanam dan melakukan sistem barter. Selain itu, Shennong juga dijuluki sebagai dewa ahli pengobatan Cina. Menurut legenda, Shennong pergi ke gunung untuk mencoba mencicipi sebuah jenis tanaman herbal dan mengalami keracunan tumbuhan sebanyak 70 kali. Ususnya yang membusuk menyebabkan Shennong akhirnya meninggal dunia. Hal ini ia lakukan agar orang-orang dapat belajar cara menggunakan obat-obatan herbal untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang ada. Adanya proses yang tidak mudah yang dialami rakyat pekerja pada zaman dahulu kala dalam menemukan obat dan pengumpulan pengalaman sebagai proses perjuangan terhadap alam dan penyakit. Hal ini juga merupakan gambaran sebenarnya asal-usul pengobatan tradisional Cina. Pada zaman dahulu, TCM dikembangkan untuk kesembuhan kaisar dan keluarganya. Pada saat kaisar sakit, para tabib akan mengumpulkan penduduk yang sakit dengan gejala yang sama. Kemudian diuji cobakan secara langsung dengan berbagai alternatif obat hasil racikan tabib tersebut. Hasil percobaan obat yang manjur akan diberikan kepada kaisar. Pada zaman dinasti Xia, Shang dan Zhou, sekitar akhir abad ke-22 sebelum Masehi sampai tahun 256 sebelum Masehi, sudah muncul arah obat dan cairan untuk obat di Cina. Penemuan obat-obat tersebut kemudian diuji cobakan dan dicatat oleh ahli kedokteran sejak awal dinasti Qin, sehingga muncul karya khusus farmakologi yang paling tua, yaitu kitab klasik ramuan obat Shennong pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han 221 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Selanjutnya pada dinasti Ming 1368 sampai 1644 Masehi, ahli farmakologi tradisional Li Xinhim telah menyelesaikan penulisan karya besar farmakologi tradisional di Cina, Compendium of Materia Medica. Buku ini merupakan karya terbesar dalam sejarah kitab klasik ramuan obat di Cina. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, sejumlah penelitian yang luas mengenai botani, kimia, farmakologi, kedokteran klinis mengenai obat tradisional Cina telah dilakukan oleh para ahli. Atas dasar penelitian tersebut, tahun 1961 telah disusun catatan obat tradisional Cina. Catatan ini merupakan cikal bakal terbitnya Kamus Besar Obat Tradisional Cina di tahun 1977. Dalam kamus tersebut bercantum 5.767 jenis obat tradisional Cina. Bersamaan dengan itu, berbagai macam kamus, artikel, surat kabar, dan majalah tentang obat tradisional Cina bermunculan susul-menyusul. Selain itu, berbagai macam lembaga riset ilmiah, pengajaran, dan produksi berturut-turut didirikan. Obat tradisional yang diproduksi Cina selain untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dalam negeri juga telah diekspor berbagai negara di dunia. Meluasnya pengaruh TCM turut mempengaruhi teknik pengobatan di dunia, salah satunya di Jerman. Sudah banyak dokter Jerman yang telah menerima dan menggunakan TCM, terutama dalam penanganan penyakit kronis. Tidak hanya dalam pengobatan, di beberapa fakultas kedokteran, TCM telah menjadi mata pelajaran pelengkap. Beberapa klinik TCM
juga telah dibuka di sana. Selain di Jerman, TCM juga tersebar sampai ke negara-negara Asia, seperti Indonesia. TCM masuk ke Indonesia seiring berkembangnya komunitas Tionghoa di Nusantara. Berbagai bentuk pengobatan seperti akupuntur, pijat, refleksi, dan sebagainya juga semakin memarak di Indonesia. TCM yang semakin menjamur pun seringkali dapat kita lihat pada iklan-iklan di beberapa stasiun televisi.